Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Jumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa untuk gereja Tuhan, juga pelayanan, misi penginjilan, dan hamba-hambanya. Mari datang, syukuri karya Tuhan atas kehidupan kita. Dan kita siapkan hati mendukung untuk gereja Tuhan dan pelayanannya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta,
Saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami bersyukur buat kasih sempurna Tuhan yang kami alami. Dan biarlah kami juga menjadi saluran berkat bagi kasih Tuhan, bagi sesama kami. Dalam kemurahan, sebentar kami merenungkan firman-Mu, biar kami belajar tentang bagaimana kami murah hati, karena kami telah menerima kemurahan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan seri pokok-pokok iman dari Khotbah di Bukit. Kali ini kita masuk dalam ayat yang ke-7, Matius pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Bapak Ibu, kata murah hati yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris merciful mengandung 3 unsur. Yang pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dan ikut merasakan penderitaan itu. Yang kedua, berbicara tentang adanya rasa simpati kepada penderitaan orang lain. Kata simpati di sini artinya adalah merasa bersama-sama ikut merasakan penderitaan orang. Dan yang ketiga adalah adanya tindakan untuk menolong. Jadi murah hati berawal dari sikap hati sampai kepada tindakan. Sebab rasa kasihan atau simpati bila tidak diikuti tindakan menolong sama sekali tidak berguna. Seperti dikatakan dalam Yakobus pasal 2 ayat 15-16 mengatakan, jika seorang saudara atau saudari tidak memiliki pakaian dan membutuhkan makanan sehari-hari, dan seorang di antaramu berkata kepadanya, pergilah dalam damai, semoga tubuhmu dihangatkan dan dikenyangkan, tetapi kamu tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apa gunanya itu? Jadi murah hati itu harus disertai tindakan, sampai ada tindakan yang konkret dalam hal menolong. Contohnya seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 10 ayat 30-37, kisah tentang seorang Samaria yang murah hati. Di ayat 37, kata belas kasihan yang dipakai untuk menunjukkan orang yang murah hati ini sama katanya dengan kata kemurahan hati, yaitu eleos, yang diterjemahkan merciful tadi. Orang Samaria ini tidak hanya berbelas kasihan di hatinya saja, tetapi ia benar-benar menolong. Ya, dia angkat orang yang menderita itu, dia rawat, dia bawa ke penginapan, dia tinggalin uang,
dan kemudian dia cek kembali sampai sembuh. Orang ini benar-benar bermurah hati. Nah, kita sampai kepada pertanyaan bagaimana bisa memiliki kemurahan hati. Jawabannya yang pertama, harus mengalami kemurahan dari Allah. Efesus 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat 2 mengatakan, bersikaplah ramah satu dengan yang lain, milikilah hati yang lembut dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus juga mengampuni kamu. Sebab itu jadilah peniru-peniru Allah, sebagaimana anak-anak yang terkasih. Hiduplah dalam kasih, sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Jadi kita memiliki keramahan, kelemah lembutan, ya, kemurahan hati karena kita telah mendapatkannya dari Tuhan terlebih dahulu. Lalu yang kedua tentunya dengan kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Sebab orang yang murah hati seringkali dimanfaatkan, ya, karena suka menolong, lalu seringkali diminta tolong, tetapi untuk hal-hal yang tidak benar. Nah, ini namanya dimanfaatkan. Nah, kita menghindari itu. Misalnya kita diminta tolong, diminta pinjaman uang, tapi dipakai untuk narkoba misalnya, minuman keras, atau merokok. Ya, tentu itu tidak benar. Atau kita diminta mengantar, ya, pakai mobil kita, tapi perginya ke dukun. Itu juga kurang tepat. Ya, kita tahu hal-hal yang semacam itu Tuhan tidak berkenan. Jadi kita juga perlu mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang bagian terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan jikalau kita murah hati, kita juga akan peroleh kemurahan. Artinya adalah kalau kita gampang hatinya untuk menolong orang lain, ketika kita butuh pertolongan pun orang akan peduli kepada kita. Ya, itu sudah hukumnya demikian. Ya, banyak kesaksian menjelaskan hal itu. Orang-orang yang murah hati ketika dia sendiri dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, banyak sekali yang menyambut dan menolong. Demikian kebenaran firman hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru dan juga kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Engkau mengajar kami tentang pokok-pokok iman, bahwa kami harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Setiap kami yang telah menerima kemurahan yang daripada Tuhan, kami juga bermurah hati kepada sesama. Hati kami mudah untuk merasakan penderitaan sesama dan juga mengambil bagian dalam pertolongan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup saling menolong satu dengan yang lain, meringankan beban satu dengan yang lain, dan nama-Mu boleh dimuliakan, karena hal itu berarti adalah praktek daripada kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk mendukung gereja Tuhan, di mana gereja adalah tempat kami bertumbuh dalam iman percaya sebagai keluarga ilahi. Kami bertumbuh di dalam Engkau, Tuhan, melayani Tuhan dan dipersiapkan sebagai umat yang kudus menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, berkatilah dan lawatlah gereja-Mu, supaya gereja-Mu berjalan seturut kehendak dan visi yang daripada-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan yang mengelolanya, dari gembala sidang, staf rohaniwan, hamba-hamba Tuhan semuanya, juga para majelis yang membantu pelayanan, supaya diberi kesehatian. Visi yang daripada Tuhan menggerakkan kami berjalan dalam rancangan-Mu. Beri hikmat dan pengurapan bagi hamba-hamba-Mu, sehingga setiap kali dapat mempersiapkan memberi makanan rohani bagi jemaat Tuhan yang segar, yang sehat, sehingga kami bertumbuh dalam iman percaya. Kami berdoa untuk misi penginjilan. Kami rindu setiap Injil yang diberitakan diterima oleh hati yang rindu dan haus akan kebenaran, dan benih keselamatan boleh ditanam kepada mereka. Mereka menyambut setiap Injil yang diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, juga
oleh umat-Mu dengan kesederhanaannya, tetapi Roh Kudus bekerja dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Para petobat-petobat baru, biar mereka bertumbuh dalam Engkau. Jemaat Tuhan yang baru dibaptis juga bertumbuh makin dewasa rohani di dalam Engkau. Bukakan Tuhan daerah-daerah yang tadinya tertutup bagi Injil, untuk Injil boleh diberitakan, terbuka, dan Roh Kudus bekerja. Banyak orang bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh umat Tuhan dalam pimpinanmu. Beri kesehatan semua supaya dapat beribadah. Beri kemampuan untuk melayani Tuhan, hati yang mengasihi Engkau. Jangan mengasihi sesama dalam tindakan yang nyata seperti firman yang kami dengar hari ini. Kami memiliki kemurahan hati satu dengan yang lain. Nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.